Nadia Deliani dengan NIM 30401900229. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai ajaran wakaf dalam Islam. Sebelumnya kita akan membahas mengenai pengertian wakaf. Wakaf secara etimologi adalah al-habs atau menahan. Wakaf merupakan kata yang berbentuk masdar atau jaran dari ungkapan waqfu al-syai yang pada dasarnya berarti menahan sesuatu. Dengan demikian, pengertian wakaf secara bahasa adalah menyerahkan tanah untuk orang-orang miskin untuk ditahan. Diartikan demikian karena barang milik itu dipegang dan ditahan orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah, dan segala sesuatu. Al-Qabisi 2004. Definisi wakaf menurut ahli fikih. Yang pertama, ada Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda al-ain milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kewajiban atau Ibnu al-Humam 1970. Kedua, Malikiyah berpendapat wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki atau walaupun pemiliknya dengan cara sewa untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad atau sigat dalam jangka waktu tertentu sehingga dengan keinginan wakif. Yang ketiga, Syafi'ah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya atau al-ain dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nazir yang dibolehkan oleh syariah atau Khatib al-Syarbini 1958. Yang keempat, ada Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta atau tanah dengan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan atau Ibnu Qudamah 1972. Wakaf menurut Al-Quran dan Hadis. Secara umum tidak terdapat ayat Al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara konkret tekstual. Wakaf termasuk infak fisabilillah. Maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang infak fisabilillah. Al-Quran Surah Al-Baqarah Surah kedua ayat 267. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tufiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Wakaf perspektif hukum positif. Dalam konteks negara Indonesia, praktik wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat Muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Pemerintah Indonesia pun telah menetapkan undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Berdasarkan prinsip syariah, pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan atau pinjaman kebajikan. Qord Al-Hasan, SK Direktorat BI nomor 32/36/Dir tentang Bank Pengreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah pasal 28 berbunyi BPRS
dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan atau pinjaman kebajikan. Sari 2006 57 sampai 59. Syarat-syarat dan rukun wakaf dalam konteks fikih Indonesia. Rukun wakaf dalam hukum fikih ada 4, yaitu yang pertama, orang yang berwakaf atau al-waqi, dan yang kedua, benda yang diwakafkan, al-mauquf, yang ketiga, orang yang menerima manfaat wakaf, al-mauquf alaihi atau nazir, yang keempat, lafaz atau ikrar wakaf, siga. Sedangkan dalam Undang-Undang Wakaf pasal 6 yang merupakan fikih Indonesia yang telah diundangkan, selain 4 rukun tersebut, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi 6 unsur, yaitu 4 unsur tersebut ditambah dengan 2 unsur lainnya, yaitu peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Wakif meliputi perseorangan, organisasi maupun badan hukum. Wakif perseorangan dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan. Yang pertama, dewasa. Kedua, berakal sehat. Ketiga, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Dan yang keempat, merupakan pemilik sah harta benda wakaf. Wakif organisasi dan badan hukum dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi atau badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi atau badan hukum sesuai dengan anggaran dasar organisasi atau badan hukum yang bersangkutan. Undang-Undang Wakaf bagian keempat. Adapun pihak nazir bisa dilakukan oleh perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Syarat nazir perseorangan yaitu warga negara Indonesia, beragama Islam dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Organisasi atau badan hukum yang bisa menjadi nazir harus memenuhi persyaratan, yaitu 1. Pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan sebagaimana tersebut di atas. Yang kedua, organisasi atau badan hukum itu bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam. Yang ketiga, badan hukum itu dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tugas nazir adalah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Dalam melaksanakan tugas tersebut, nazir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%. Undang-Undang Wakaf bagian kelima pasal 9 sampai 12. Syarat-syarat harta yang diwakafkan atau al-mauquf harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu al-mauquf harus barang yang berharga, al-mauquf harus diketahui kadarnya, al-mauquf dimiliki oleh wakif secara sah, al-mauquf harus berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain atau mufarozan. Harta benda wakaf bisa berbentuk benda tidak bergerak atau benda bergerak. Yang termasuk benda tidak bergerak antara lain yang pertama, hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Yang kedua, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf. Yang ketiga, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Yang keempat, harta milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang kelima, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi. Antara lain, yang pertama, uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa,
benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dalam Undang-Undang Wakaf bagian ke-6 pasal 15 sampai 16. Sejarah dan perkembangan wakaf di Indonesia. Praktik wakaf telah dikenal sebelum Islam. Yang membedakannya dengan wakaf dalam Islam adalah bahwa praktik wakaf yang diamalkan masyarakat jahiliyah dilakukan semata-mata hanya untuk mencari prestis atau kebanggaan. Sedangkan dalam Islam bertujuan untuk mencari ridha Allah dan sebagai sarana mendekatkan diri kepadanya. Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW, yaitu wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khattab. Praktik wakaf juga berkembang luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah dan dinasti sesudahnya. Banyak orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf. Dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan, dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru, dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Di Indonesia, kegiatan wakaf dikenal seiring dengan perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Di samping melakukan dakwah Islam, para ulama juga sekaligus memperkenalkan ajaran wakaf. Hal ini terbukti dari banyaknya masjid-masjid yang bersejarah dibangun di atas tanah wakaf. Ajaran wakaf ini terus berkembang di bumi Nusantara, baik pada masa dakwah prakolonial, masa kolonial, maupun pasca kolonial, pada masa Indonesia merdeka. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima atau diresepsi menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Masa pemerintahan kolonial merupakan momentum kegiatan wakaf, karena pada masa itu perkembangan organisasi keagamaan, sekolah, madrasah, pondok pesantren, masjid, semuanya merupakan swadaya yang berdiri di atas tanah wakaf. Fatwa MUI tersebut kemudian diperkuat oleh hadirnya Undang-Undang Nomor 41/2004 tentang wakaf yang menyebutkan bahwa wakaf tidak hanya benda tidak bergerak, tapi juga dapat berupa benda bergerak seperti uang, serta adanya BWI yang berfungsi sebagai sentra nasir wakaf. Setelah melalui proses panjang, dengan demikian ternyata dalam perjalanan sejarahnya wakaf terus berkembang dan insya Allah akan terus berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan dengan tetap mengedepankan dan berpadukan prinsip syariah. Di sini saya menarik kesimpulan bahwa wakaf merupakan kata yang berbentuk mazhar atau jeren dari ungkapan waqfu al-syai yang pada dasarnya berarti menahan sesuatu. Dengan demikian, pengertian wakaf secara bahasa adalah menyerahkan tanah untuk orang-orang miskin untuk ditahan. Diartikan demikian karena barang milik itu dipegang dan ditahan orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah, dan segala sesuatu. Al-Qabisi 2004. Konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang infak fisabilillah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 267. Syarat-syarat harta yang diwakafkan atau al-mauquf harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu al-mauquf harus barang yang berharga, al-mauquf harus diketahui kadarnya, al-mauquf dimiliki oleh wakif setelah sah, al-mauquf harus berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain atau mufarozan. Harta benda wakaf bisa berbentuk benda tidak bergerak dan benda bergerak. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.